Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini ada firman Tuhan yang begitu melegakan. Tuhan mengatakan kepada perempuan yang kedapatan berzina, "Aku pun tidak menghukum engkau." Dan itu sangat membebaskan. Sebetulnya itu yang perlu kita dengar. Aku pun tidak menghukum engkau. Karena memang sebetulnya Tuhan datang untuk membebaskan kita, untuk menebus kita, bukan untuk menghakimi atau menghukum. Aku bukan datang untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itulah pembebasan. Dan menurut saya, firman Tuhan itu begitu kita butuhkan. Karena setiap hari kita selalu berada di dalam penghakiman. Dimanapun juga. Di rumah, di kantor, di tempat umum, kita selalu merasa bahwa kita dihakimi. Begitu masuk ke sebuah ruangan saja, orang-orang akan melihat kita semua dan pasti mereka masing-masing mempunyai di kepalanya, ngapain dia, siapa ini. Ada penghakiman. Demikian juga di masyarakat. Kita harus behave, harus mawas diri, supaya jangan sampai melakukan kesalahan yang menimbulkan kesulitan bagi kita sendiri maupun orang lain. Kita berada di bawah bayang-bayang penghakiman. Tetapi terutama karena kita sendiri selalu menghakimi diri kita sendiri. Karena itu kemanapun kita pergi, kita merasa dihakimi. Padahal Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Hidup itu begitu menakjubkan. Bukan hanya masalah benar dan salah. Tetapi sungguh-sungguh menghayati kehidupan sesuai dengan suara hati. Mengalir dari kebebasan karena mencintai. Maka daripada kita sibuk menghakimi atau juga merasa dihakimi dan dihukum, kita memegang firman Tuhan itu. Bahwa Tuhan tidak menghakimi kita. Untuk apa? Tuhan justru datang untuk menyelamatkan, menebus, bukan menghakimi, bukan menghukum. Kalau Tuhan menghukum, mati semua kita. Justru karena Tuhan tidak menghukum, maka kita mempunyai harapan untuk bertobat. Justru di situ letaknya. Karena Tuhan tidak menghukum kita, maka kemungkinan besar kita bisa selamat. Dan karena itu ada harapan untuk bertobat. Kalau Tuhan menghukum kita, sudah. Tidak ada harapan bagi kita, berusaha sekuat tenaga seperti apapun gak bakalan bisa selamat. Karena pasti tidak bisa. Justru kita bisa bertobat, kita bisa mempunyai pengharapan karena Tuhan tidak menghukum kita. Ada harapan kita bisa selamat. Kita selamatnya bukan karena menyelamatkan diri sendiri, tetapi karena Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan mengampuni kita, justru karena Tuhan menebus kesalahan kita. Maka kita bisa selamat, bisa ada harapan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, berusaha sendiri untuk bisa selamat, menebus diri sendiri, frustrasi kita. Jujur saja, siapa yang bisa tanpa dosa dalam hidup ini? Enggak bisa. Pasti namanya manusia itu melakukan kesalahan dan dosa. Kita cuma berusaha. Dan berusahanya karena ada keyakinan bahwa kita akan diampuni. Bukan ada harapan bahwa kita bisa tanpa dosa. Bukan. Kalau dia bisa mengatakan saya bisa tanpa dosa, dia adalah pembohong terbesar. Karena itu, menyadari dan meyakini bahwa Tuhan tidak menghukum kita, Tuhan menebus dosa kita, itu yang membebaskan, itu yang menyelamatkan, itu yang memberi kita harapan. Konsekuensinya, kita juga harus mengampuni,
menyelamatkan, bukan menghakimi. Yang penting justru kita bertumbuh. Bagaimana makin mengimani Tuhan yang tidak menghukum, dan karena itu kita mempunyai harapan untuk bertobat menjadi makin baik. Fokus pada peningkatan kualitas pribadi kita, makin hari makin baik, dan itulah pertobatan. Dan sebetulnya memang kita membutuhkan dukungan dari pihak Tuhan, harapan dari pihak Tuhan, bahwa karena kerahiman Tuhan kita bisa bertobat. Karena Tuhan tidak menghukum, maka ada harapan. Jadi fokusnya justru pada pertobatan, bukan menghakimi orang lain. Kita hanya menghabiskan waktu dan energi untuk menghakimi orang lain. Dan kemudian tidak mempunyai fokus, tidak mempunyai energi untuk mengadakan pertobatan pribadi. Sebetulnya begitu kita tidak menghakimi siapapun, itu satu blok pikiran yang membebani kita sudah lenyap. Kita tidak perlu pusing menghakimi orang lain, itu urusan orang lain. Tetapi fokus pada pertobatan karena ada harapan, yaitu bahwa Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dan karena itu kita bukannya lalu, wah Tuhan mau menyelamatkan, tidak menghukum, maka saya bisa sembarangan. Tidak, itu logika yang keliru. Justru logika yang tepat ketika kita ada harapan, diampuni, harapan bahwa kita tidak dihukum, kita mempunyai kekuatan untuk bertobat. Tetapi kalau saklek, yang bersalah dihukum, yang berdosa dihukum, yang baik diberi ganjaran, frustrasi kita. Lalu kemudian kita menghakimi, membandingkan, dan tidak ikhlas kalau ada orang yang bersalah tetapi memperoleh berkat pengampunan. Tapi hidup seperti itu pertama berarti kita tidak membutuhkan Tuhan. Lah bisa selamat sendiri, melalui perbuatan-perbuatan baik dia bisa selamat. Tidak perlu Tuhan untuk menyelamatkan. Tetapi kalau sadar bahwa kita sebetulnya tidak mampu, kita cenderung berdosa. To err is human. Berdosa itu manusiawi sekali. Semua manusia cenderung berdosa. Bukan itu soalnya. Tetapi to forgive is divine. Mengampuni itu ilahi. Dan itulah pekerjaan Tuhan. Mengampuni kita, membimbing kita. Kalau kita bersalah, kita diampuni, kemudian dibimbing supaya menjadi lebih baik. Dan karena pengampunan, karena tidak ada penghukuman dan penghakiman, maka kita mempunyai harapan untuk selamat. Kalau tidak ada keyakinan itu, kita berjuang sendiri, frustrasi lah. Tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak mungkin kita bebas dari dosa. Kalau ada yang yakin, ya pertama dia dosanya karena yakin tidak berdosa itu. Dan tidak terjadi kerendahan hati. Bahkan bisa menjadi kejam menghakimi orang lain karena tidak sesuai dengan yang saya yakini. Maka firman Tuhan yang mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, jangan berdosa lagi, itu sangat membebaskan, memberi harapan. Maka mari kita berjuang untuk bertobat, fokus pada pertobatan, bukan pada menghakimi. Baik menghakimi orang lain maupun menghakimi diri sendiri, karena Tuhan sendiri tidak menghukum kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan, bahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita terus berusaha meningkatkan kualitas pribadi dan tetap handle ourselves with care. Because we are loved. Tuhan memberkati.